Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tokoh Panutan Jawa Barat. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 15 dari kelompok 1A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sosok inspiratif, yaitu almarhum Bapak Odet Muhammad Daniel. Beliau ini adalah Wali Kota Bandung periode tahun 2018-2021. Kisah hidup beliau bukan hanya cerita tentang seorang pemimpin, tapi juga cerminan nilai-nilai ASN yang luar biasa. Kita akan berada bersama nih dengan empat narasumber hebat kita hari ini. Ada Kang Anzara, ada Teh Sani, ada Kang Fahmi, dan juga Teh Putri. Selamat datang semuanya. Yuk, kita langsung aja ya, Akang Teteh semuanya. Mungkin yang pertama nih, Kang Anzara bisa mulai duluan dengan gambaran umum tentang siapa sih Mang Odet ini. Boleh, hatur nuhun Teh Yuni. Mangga. Eh, Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya. Pada kesempatan kali ini, mungkin bagi sebagian besar warga Kota Bandung pasti sudah tahu lah ya terkait Bapak almarhum Odet Muhammad Daniel atau yang biasa kita panggil Mang Odet. Tapi untuk sebagian besar warga Jawa Barat mungkin ada ya yang belum mengenal. Jadi sekarang kita coba kenali lagi yuk terkait Mang Odet ini. Untuk Mang Odet, beliau lahir di Tasikmalaya pada 15 November tahun 1962. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau ini berkarir di PT Dirgantara Indonesia. Nggak main-main, beliau berkarir selama 16 tahun sampai terakhir itu pada tahun 1999. Kemudian beliau memulai karir politiknya sebagai anggota DPRD Kota Bandung yang selama dua periode, pada periode 2004 dan periode 2009. Kemudian beliau menjadi wakil wali kota hingga terakhir beliau menjabat sebagai wali kota Kota Bandung. Nah, pada Kang Odet ini kita bisa lihat terkait nilai berorientasi pelayanan. Terlihatnya pada apa? Pada komitmen beliau untuk memahami dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Contohnya, pada saat itu di Kota Bandung ada program nih namanya Kang Pisman. Apa itu Kang Pisman? Uh, Yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah yang bisa didaur ulang. Nah, program itu untuk salah satu solusi sampah di Kota Bandung. Kemudian ada program lainnya nih, namanya Ngabandungan, yaitu dialog rutin antara pemerintah dengan warga Kota Bandung. Biar pemerintah juga tahu apa sih permasalahan-permasalahan Kota Bandung ini dari warganya langsung. Kemudian uh, menurut Bang Ode juga pelayanan itu dipandang sebagai amanah, amanah dari masyarakat untuk pemerintahan Kota Bandung, bukan memfasilitasi diri sendiri ataupun golongan. Selain beberapa program yang tadi disebutkan, ada juga program uh, inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan atau disingkatnya PIPPK. Program ini berfokus pada pembangunan berbasis kewilayahan yang langsung menyentuh masyarakat sampai tingkat RW. Bayangkan nih, langsung nih bahkan ke ketua RW-nya juga. Gitu. Nah, sekarang pelayanan publik memang sudah beralih ya, mulai beralih ke digital. Makin banyak-banyak aplikasi yang kita temui. Namun masih ada kendalanya nih, ada birokrasi yang lambat, ada keterbatasan infrastruktur, struktur, dan juga ada resistensi atau penolakan dari sebagian masyarakat. Untuk PR kita ke depannya sebagai ASN di Jawa Barat, yaitu ada pelayanan publik yang lebih proaktif, lebih inklusif, dan juga berbasis AI atau otomatisasi. Jadi, masyarakat itu dapat mengakses, bahkan nggak perlu datang ke kantor-kantor lagi nih, cukup dari rumah, bisa diakses secara tepat, transparan, dan merata bagi seluruh wilayah, seluruh tingkat golongan masyarakat.
Mungkin gitu aja Teh Yuni penjelasan dari saya. Baik, menarik sekali ya penjelasan dari Kang Anzara. Beliau sangat menarik. Jadi, beliau ini ternyata tidak hanya berorientasi pada pelayanan ya, tetapi juga akuntabel dalam mengelola program. Nah, bagaimana dengan sisi itu menurut Tesani? Coba. Siap, Teh izin ya menjelaskan. Hmm, Benar banget nih kalau apa namanya beliau itu dikenal banget menjunjung tinggi akuntabel, yaitu bertanggung jawab dan berintegritas. Contohnya itu transparansi ditunjukkan lewat laporan kinerjanya terbuka, terus gaya hidupnya sederhana, terus mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan kekayaan negara secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Berbagai penghargaan juga diraih Kota Bandung saat beliau menjabat, baik tingkat nasional maupun internasional. Itu bukan sekedar prestasi, tapi bukti bahwa tata kelola pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien kalau dipimpin oleh dengan integritas. Sekarang banyak pemerintah daerah udah mulai berbenah sistem seperti e-budgeting dan e-audit mulai iya. diterapkan untuk memperkuat transparansi. Tapi jujur aja ya Teh, tantangannya masih ada kayak kasus penyalahgunaan anggaran belum sepenuhnya hilang dan partisipasi publik kadang masih minim. Sistem sistemnya udah digital nih, tapi budaya akuntabilitas belum sepenuhnya tertanam. Buat masa depannya gimana? Apa namanya? Untuk menerapkan ini semua, kepinginnya tuh kalau sistem akuntabilitas didukung teknologi seperti blockchain governance dan real-time reporting. Jadi masyarakat bisa langsung memantau anggaran dan kinerja pemerintah secara terbuka tanpa harus menunggu laporan tahunan. Jadi setiap transaksi tercatat dan tidak bisa diubah dan bisa diverifikasi oleh publik. Itulah arah yang harus kita tuju, akuntabilitas yang bukan hanya administratif tapi juga partisipatif dan berbasis teknologi karena di era digital transparansi bukan pilihan tapi keharusan. Sekian Teh Yuni. Betul ya, harus transparan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, setelah berbicara tentang pelayanan dan akuntabilitas, mari kita lihat nih nilai selanjutnya yaitu nilai kompeten. Kang Fahmi, apakah bisa melihat bagaimana sih sosok Mang Odet ini dalam mencerminkan nilai ini? Baik, Akang Teteh, salam sehat semuanya. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten pada Mang Odet. Ya, Mang Odet ini sebagai seorang pemimpin terus meningkatkan kompetensi dirinya. Mang Odet menunjukkan semangat belajar sepanjang hayatnya, yaitu menyelesaikan S1-nya di usia 50-an. Dan beliau itu sukses mengintegrasikan ilmu baru dalam kebijakan yang telah dibuat oleh beliau. Beliau itu lulus dari Universitas Pasundan pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah berhenti belajar dan menunjukkan bahwa semangat belajar untuk terus maju itu tidak dipengaruhi oleh usia. Selain itu, beliau juga dikenal suka membantu orang lain belajar, baik itu bawahannya langsung atau masyarakat sekitar. Beliau adalah contoh nyata bagi ASN atau bagi kita semua yang terus berinovasi dan berani menghadapi tantangan. Nah, untuk membandingkan relevansinya terhadap kondisi saat ini dan penerapannya di masa depan untuk nilai kompeten, yaitu kondisi saat ini, ASN itu sudah diwajibkan mengikuti pelatihan kompetensi digital yang diharapkan Mm-mm. dapat mengikuti perkembangan zaman digital 5.0 melalui desain ulang struktur, budaya kerja, dan ekosistem kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi itu terkadang masih bersifat formalitas, belum menjiwai seutuhnya, baik itu secara individu atau secara tingkat government kita sendiri. Nah, apa nih harapan di masa depan? Nah, harapan di masa depan itu kompetensi birokrat harus mencakup semua literasi digital, data analytics, dan leadership yang kolaboratif agar bisa menghadapi kompleksitas masalah kota modern atau wilayah modern. Nah, kuncinya adalah pengembangan smart ASN yang cakap digital dan memiliki kompetensi tinggi, serta implementasi platform ASN digital yang terintegrasi untuk mempermudah semua proses layanan ASN bagi masyarakat.
Mungkin itu saja Teh Yuni yang bisa saya tambahkan terkait dengan nilai kompeten yang diperoleh oleh Bang Odet seperti itu. Terima kasih waktunya Teh Yuni. Baik, terima kasih juga ya Kang Fahmi. Dan tentu saja nih teman-teman, ternyata keberhasilan seorang pemimpin ini juga tidak lepas dari kemampuannya dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di sini nilai harmonis tentunya sangat berperan ya teman-teman. Bagaimana nih menurut pendapat Teh Putri? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, Mang Odet terlihat sebagai sosok yang harmonis ya. Beliau menjalin hubungan baik dengan semua pihak, menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang. Beliau juga menciptakan aplikasi Sapa Warga untuk komunikasi yang cepat. Selain itu, beliau dikenal ramah dan suka menolong. Sikap ini menciptakan suasana yang nyaman, tidak hanya di lingkungan birokrasi, tapi juga di tengah masyarakat. Melihat kondisi sekarang ini, masih ada kesan kaku birokrasi antara pemerintah dan masyarakat, meskipun media sosial sudah jadi jembatan. Dalam kata lain, masih berbelit-belit, lambat, banyak aturan formal, serta memerlukan dokumen atau prosedur yang panjang. Hal ini bisa membuat masyarakat merasa pelayanan kurang fleksibel dan kadang kurang responsif. Harapannya di masa depan akan lebih efektif jika pemerintah dapat membuat platform interaktif partisipatif yang menghubungkan warga, pemerintah, dan komunitas dalam satu ekosistem, sehingga kita bisa memanfaatkan platform digital komunikasi yang lebih cepat, terbuka, dan transparan. Begitu menurut saya, Teh. Ya, saya setuju ya sama pendapat Teh Putri, betul sekali nih. Selanjutnya, mari kita bahas tentang nilai loyal. Bagaimana Mang Odet menunjukkan kesetiaannya pada bangsa dan negara. Mungkin Kang Anzara bisa memberikan pendapatnya. Iya, terima kasih Teh Yuni. Ah, seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal ya, bahwa Mang Odet itu sebelum terjun di dunia politik, beliau mengabdi pada PT Dirgantara Indonesia selama 16 tahun loh. Itu bukan waktu yang sebentar. Nah, dalam itu kita bisa melihat ya bahwa loyalitasnya itu nggak diragukan, jangankan ke negara, ke perusahaan aja beliau itu loyal. Nah, beliau ini mengabdi dengan sepenuh hati, menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara dengan konsisten menjaga visi Kota Bandung pada saat itu ya, Bandung agamis, nyaman, dan unggul dengan integritas pribadi beliau. Nah, selain itu, beliau itu juga patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dilihat dari apa? Dari kebijakan yang ia ambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi sendiri maupun golongan. Nah, tantangannya yang sekarang kita jumpai pada saat ini, loyalitas birokrat itu kadang terpecah antara kepentingan politik jangka pendek dan juga visi pembangunan jangka panjang. Sehingga loyalitasnya itu tidak sesuai gitu dengan visi misi atau program jangka panjangnya. Ada juga sebagian loyalitas ASN masih hanya cuma bersifat administratif nih, sebagai oh ya udahlah bentuk pada taat aturan, uh, Mm-mm. taat administrasi, tapi belum menyentuh sisi moral dari ASN tersebut. Nah, untuk di masa depannya, PR kita semua nih sebagai calon-calon ASN, uh, kita harus memperkuat loyalitas kita dengan komitmen pada misi berkelanjutan, nggak hanya yang jangka pendek, tapi yang berkelanjutan, yang sustain uh, untuk jangka panjang, bukan hanya pada sekedar jabatan atau figur pimpinan atau figur perorangan tertentu. Loyalitas yang harus kita tunjukkan nanti harus setiap pada Pancasila, NKRI, dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Mungkin begitu Teh Yuni.
Ya, baik. Kemudian setuju nggak sih teman-teman di era yang penuh perubahan ini, seorang ASN dituntut untuk adaptif dan kolaboratif. Nah, menurut Tesani nih, bagaimana sih Mang Odet menerapkannya? Kalau bicara pemimpin yang adaptif, setuju banget teh kalau apa namanya beliau itu layak kita kenang sebagai pemimpin yang adaptif ya. Beliau berasal dari latar belakang yang profesional di industri, terus dia beradaptasi ke dunia politik. Beliau terus berinovasi dan proaktif dalam menghadapi tantangan dengan menciptakan dan merespon pandemi dengan mengembangkan layanan digital kayak Sapa Warga, Lapor, sama Isamsat. Kini adaptasi digital udah jadi bagian hidup kita, tapi tantangannya itu masih banyak masyarakat yang belum terjangkau atau belum melek digital. Harapannya ke depan adaptif itu bukan tak cukup soal teknologi, tapi juga soal kebijakan berbasis data dan kesiapan menghadapi krisis global seperti iklim, energi, dan pangan. Diharapkan juga nih buat ASN dari sosok Mang Odet, kita belajar bahwa pemimpin adaptif bukan yang tahu segalanya sejak awal, tapi yang tidak berhenti belajar dan selalu mengutamakan pelayanan untuk rakyat. Untuk adaptif, sekian. Untuk kolaboratif, saya bisa dibantu oleh rekan saya, Kang Fahmi. Mangga, Kang Fahmi, bagaimana nih nilai kolaboratif yang diterapkan sama Mang Odet selama ini? Kang Fahmi? Baik, untuk penjelasan nilai kolaboratif dari Mang Odet, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk wakilnya sendiri, untuk memajukan Kota Bandung. Nah, menggagas kampung kreatif dan gerakan Bandung menanam dengan melibatkan masyarakat, komunitas, dan swasta. Keberhasilan beliau juga meraih sebanyak 348 penghargaan selama menjabat sebagai wakil wali kota, misalnya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil dengan BEH dan Mang Udin. BEH itu bisa hebat, Mang Udinnya adalah Mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukan, meraih top 10 atau top 10 inovasi Mhm. pelayanan publik. Yang kedua, dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan program Layat Rawat yang merupakan pelayanan kesehatan inovatif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah masyarakat. Itu meraih top 45 inovasi pelayanan publik. Dan yang ketiga, itu ada penghargaan top 6 atau top 6 Abdi Bakti Tani, yaitu sebuah penghargaan di bidang pertanian yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada unit kerja pelayanan publik berprestasi melalui Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian. Penghargaan-penghargaan tersebut tak lepas dari semangat kolaborasi yang kuat. Nah, untuk membandingkan relevansi terhadap kondisi saat ini dan penerapannya di masa depan, maka untuk gambaran saat ini itu kolaborasi antar sektor sudah berjalan dengan baik ya. Contoh percepatan dari mungkin kasus yang lagi ngetren ya stunting pada anak-anak itu tetapi masih eh, bersifat sektoral, belum Mhm. terintegrasi lintas sektoral seperti itu. Nah, harapannya nih dari nilai kolaboratif di masa depan nanti, kolaborasi lintas sektoral itu semakin luas. Selain melibatkan pemerintah dan akademisi, itu juga dapat melibatkan seperti dunia usaha, komunitas, hingga kancah ke internasional mungkin ya kalau bisa. Nah, kerjasama lintas sektor itu bisa berbentuk pengembangan dari nilai kolaboratif bagi ASN, yaitu membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif. Nah, jadi inklusif ini juga nggak memandang latar belakang siapapun, jadi bisa semua berpartisipasi. Serta bisa dengan integrasi modul pembelajaran nih, memasukkan modul pembelajaran integritas digital dari Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya ke dalam sistem pengembangan ASN untuk mencegah etika dan kepemimpinan. Seperti itu Teh Mhm. Yuni yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai kolaboratif dari Mang Odet. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, luar biasa ya, Masya Allah. Ternyata banyak sekali ya prestasi yang beliau torehkan, banyak sekali kolaborasi yang beliau sudah jalankan. Jadi jika bisa kita refleksikan nih, perjalanan hidup almarhum Bapak Odet Muhammad Daniel ini adalah merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan tentunya kolaboratif. Nah, nilai-nilai berakhlak ini ternyata sudah terbukti relevan sejak masa Mang Odet. Namun di era sekarang perlu banyak penyesuaian digital ya, termasuk integritas yang lebih kuat dan keterlibatan publik yang lebih luas. Kedepannya penerapannya harus berbasis teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pada keberlanjutan atau sustainability agar semua tetap sesuai dengan tantangan zaman. Ini merupakan warisan ya teman-teman yang sangat berharga bagi kita semua sebagai ASN. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan narasumber atas wawasannya yang sangat inspiratif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.